Halo para sedulur Republik Negeri Plus 62, ketemu lagi dengan Sitwa Channel lagi di sini. Kali ini saya akan membahas sedikit dan mereview tentang pemakaian jam pintar atau smartwatch besutan dari Amazfit ketika digunakan untuk bersepeda. Jam GTR ya, atau Amazfit GTR. Nah, ini saya selalu gunakan ini ketika sedang bersepeda karena memang kebutuhan saya pada saat ini salah satunya yaitu adanya fitur heart rate atau HR serta tracking GPS-nya. Jadi di sini sudah ada disematkan GPS. Nah, sedikit informasi kenapa saya membeli jam ini, kenapa tidak misalkan merek Garmin atau mungkin merek dari Apple Watch dan sebagainya itu ya, atau mungkin beli Cyclocom juga yang merek Garmin, Wahoo atau Briton seperti itu kenapa? Karena memang yang pertama ini harganya murah, kemudian fitur yang saya butuhkan ketika saya bersepeda itu sudah ada di jam ini. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang ketahanan air. Nah, jam ini sudah tahan terhadap air karena yang pertama sepedaan itu kan di luar rumah ya, di luar rumah itu tiba-tiba hujan gitu ya. Nah, kalau menggunakan ini aman karena jam ini sudah tahan akan percikan atau hujan, itu sudah tahan. Apalagi ketika sepedaan itu keringetan ya, keringetan terus kemudian di sini itu basah, kena keringat seperti itu. Ketika pulang saya cuci, dan ini saya cuci langsung saya basuh pakai keran gitu ya, saya siram seperti itu, aman. Nah, ini tahan ya. Bisa juga untuk berenang, tapi saya tidak nyobain untuk renang, belum nyobain untuk renang karena sampai saat ini kolam renangnya itu masih pada tutup karena pandemi. Alasan yang berikutnya yaitu ketahanan baterainya. Nah, ini baterainya lebih awet daripada merek lain ya, merek sebelah ya, yang sedikit-sedikit ngecas. Harganya udah mahal tapi sedikit-sedikit dicas gitu ya. Karena saya sendiri itu orang yang malas menggunakan gadget yang sedikit-sedikit ngecas. Nah, jam ini lumayan tahan ya, tahan. Jadi saya itu ngecas sekitar 8 hari atau 9 hari gitu ya. Nah, itu digunakan ya, itu digunakan seminggu 3-4 kali dengan rata-rata setiap bersepeda itu 2-4 jam itu nyala semua. Jadi HR nyala, kemudian sensor nyala, semua nyala, GPS juga nyala, Bluetooth nyala. Nah, itu bisa bertahan sampai 9 hari. Nah, mungkin kalau pemakaian normal tidak ngidupin sensornya ya, itu bisa jadi baterainya awet sampai 2 minggu lebih. Kalau di manual book sih bisa sampai 34 hari, sekitar 30-an hari gitu, dimana Bluetooth, kemudian HR, sensor, dan fitur-fitur lainnya itu di off kan semua. Nah, saya menggunakan ini itu untuk bersepeda, jadi sensornya hidup semua. Paling kalau nggak hidup itu ketika dipakai untuk ngantor gitu, ngantor atau mungkin jalan-jalan itu sensornya mati, hanya yang hidup itu sensor HR-nya ini. Nah, seperti ini HR-nya jalan, dia hidup sensornya. Terus kemudian alasan berikutnya kenapa saya memilih jam tangan ini ya, karena fitur olahraganya itu support untuk bersepeda, yaitu disematkannya sensor tracking atau positioning menggunakan GPS dan GLONASS. Jadi sudah menggunakan dua positioning sensor. Kemudian ada sensor HR juga atau heart rate yang dapat memantau detak jantung saya. Karena kalau sedang sepedaan itu kadang suka lupa HR kita itu dianggap berapa, karena kita itu kadang lupa cuek dengan batas kemampuan HR kita. Nah, perlu diketahui kemampuan jantung kita itu berbeda-beda. Ada cara mudahnya untuk ngitung HR itu, yaitu 220 dikurangi umur kita. Nah, itu nanti ketemunya berapa. Nah, itulah batas maksimal denyut jantung kita dalam 1 menit, satuannya kan BPM. Nah, di jam ini itu akurasi sensor HR-nya itu lebih akurat dibandingkan dengan Amazfit saya yang dulu. Saya dulu udah pernah punya Amazfit, HR sensornya itu kurang responsif.
Nah, saya tidak tahu produk Amazfit yang saya pakai dulu itu cacat produksi atau memang seri tersebut itu memang akurasinya kurang bagus. Jadi misalkan gini, pada saat saya sepedahan, ini pada saat menggunakan Amazfit yang lama ya, ketika saat sepedahan itu, ketika jalannya nanjak, ya kira-kira gradien di 15% itu kan ngos-ngosan, detak jantungnya itu kenceng. Tapi ketika pas lihat jam, itu HR-nya itu di angka 100 sampai 115 BPM saja. Nah, setelah menggunakan ini, kemudian saya lewat di jalur yang sama atau rute yang sama dengan gradien 15% tersebut, itu HR-nya di angka 130 sampai 145 BPM. Nah, jadi lumayan akurat. Kemudian untuk delay-nya itu juga minim. Jadi kita ngos-ngosan itu kita lihat itu sekitar 2 atau 3 detik itu nanti langsung angkanya naik. Jadi nggak lambat, delay-nya itu lumayan cepat. Jadi sangat cocok buat saya yang sudah agak berumur ini ya. Jadi kalau sepedahan itu sedikit ngos-ngosan atau mungkin detak jantungnya kelihatan lebih berdegup, lebih kencang, sama kayak ketemu sama mantan gitu ya, atau mungkin ketemu sama gebetan gitu ya. Nah, itu BPM-nya atau HR-nya kelihatan langsung naik gitu. Ada outdoor cycling. Nah, ini dia mencari sinyal GPS-nya. Nah, mencari sinyal GPS-nya, nanti kalau sudah go-nya nyala, tombol go-nya nyala, berarti dia sudah connect ke GPS. Nah, ini lumayan agak lama ya, agak lama tergantung lokasi kita. Nah, ini karena di dalam rumah itu jadi agak lama. Kalau di luar itu sekitar 10 sampai 15 detik itu nanti sudah terkoneksi dengan GPS-nya. Nah, ini agak lama ya. Oke, di skip saja. Nah, alasan yang terakhir kenapa saya pilih jam ini yaitu karena ya sensor posisinya itu sudah menggunakan GPS dan GLONASS. Ya, meskipun beberapa jam atau smartwatch lain juga menggunakan sensor yang sama, tapi yang saya rasakan dengan jam ini yaitu akurasinya itu tepat. Itu kenapa? Karena saya bandingkan dengan ini Cyclecom ini, ya ini meskipun murah, nah itu datanya hampir sama. Nanti kita lihat ya, next video mungkin kita bandingkan. Oke, ini datanya hampir sama. Terus kemudian sama merek satu lagi yaitu Briton, itu hampir sama. Jadi selisihnya nggak sampai bermeter-meter gitu ya, atau mungkin kecepatannya nggak sampai, misalkan pakai ini kecepatan rata-ratanya 28 km per jam, dengan Briton ya dengan kecepatan yang sama, hanya beda komanya saja. Oke, kemudian kalau misalkan kita pengen lihat lebih detail itu bisa dibuka di aplikasinya. Nah, ini untuk HR-nya rata-rata di 130 dan paling tinggi di 184. Nah, kalau saya itu maksimal di 185. Pernah sih melebihi dari ini, dari 191, tapi karena itu di terakhir ya, di track terakhir atau mau finish, jadi di push sebentar, itu saya rasa tidak apa-apa kalau sudah latihan dengan cukup. Tapi kalau misalkan belum pernah latihan, cari angka amannya. Kalau misalkan maksimal heart rate-nya itu di angka 185, ya kita cari amannya itu dikurangi aja 10, jadi di 175. Ketika sudah naik, kita turunkan HR-nya, yaitu dengan cara kalau bersepeda ya dipelankan sepedanya seperti itu, atau mungkin genjotnya agak dikurangi intensitas cadence-nya seperti itu. Untuk melihat data latihan sepeda lebih lengkap itu bisa dilihat di aplikasi Z. Dulu sih aplikasi namanya Amazfit, sekarang sudah berganti nama menjadi Z. Nah, setelah pairing kita bisa lihat di activity. Biasanya kalau habis pairing itu di sini langsung muncul ya, karena ini kemarin sepedaannya, jadi kita lihat di activities-nya. Nah, ini yang kemarin. Nah, di sini bisa dilihat mulai dari workout time-nya itu sekitar 1 jam 45, kemudian average speed atau kecepatan rata-ratanya di 28 km per jam, kemudian ada kalori, terus kemudian rata-rata heart rate ya, terus kemudian
Nah, ini ketinggian, elevasi, kemudian panjang elevasinya itu berapa, ini 1,4 kilo, kemudian total waktu keseluruhan. Jadi kalau yang ini total waktu ketika berjalan, kalau ini adalah total waktu keseluruhan. Nah, ini ketika berhenti itu berapa menit, jadi kena lampu merah seperti itu. Kemudian max speednya juga ada, max speednya berapa, kemudian ada notifikasi. Kemudian maksimal heart rate-nya juga tercatat. Kemudian di sini dari speednya juga kelihatan, mulai dari menit ke berapa, terus kemudian kecepatannya berapa itu ada, terus kemudian HR-nya itu juga ada, HR-nya tercatat semua, di menit ke berapa, detak jantungnya itu di berapa itu kelihatan semua. Terus kemudian heart rate zone itu juga ada. Nah, ini sangat penting. Kemudian untuk ketinggiannya juga kelihatan ya, altitude itu di menit ke berapa, di km berapa, itu tingginya berapa meter itu kelihatan. Kemudian ini juga ada data uphill itu berapa menit, berapa persen, downhillnya juga ada, flightnya juga ada, kemudian speednya juga lengkap. Nah, itu data yang terrecord oleh jam Amazfit ini. Jadi data yang sudah kita dapatkan melalui record tadi ya, selama kita latihan itu auto upload, auto sync ke Strava, tapi tidak semua data ke synchronize, jadi hanya beberapa ya. Nah, misalkan ini yang terrecord itu mulai dari distance, jarak ya, jarak, kemudian elevasi, kemudian moving time-nya berapa, kemudian average speed-nya berapa, dan kalorisnya berapa. Kemudian kalau kita buka di analis itu kelihatan BPM-nya juga atau heart rate-nya itu kelihatan. Nah, untuk cadence gimana? Nah, kalau untuk cadence itu ini belum ada, saya belum menemukan bahwa di dalam jam ini ada sensor untuk cadence, biasanya ANT plus ya, ANT plus. Nah, untuk cadence saya menggunakan ini sih, menggunakan ini murah, 400.000 ya, 400.000. Ini untuk cadence, speed juga bisa sih. Nah, ini baru saya beli beberapa seminggu atau 2 minggu kemarin. Jadi sebelumnya saya menggunakan ini, dan ini solusi murah ya, solusi murah daripada saya harus membeli Cyclocom yang harganya di atas 1,5 juta atau 2 juta, dan itu belum sama sensor HR dan sensor cadence. Ya, mungkin itu dulu ya dari saya. Next video mungkin saya membandingkan antara ini Cyclocom dengan smartwatch-nya ini. Sekian dulu dari saya. Jika ada yang kurang dan ada salah dalam pembahasan ini, saya mohon maaf dan tolong ditulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalam, salam sehat selalu.